Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rizki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekitar awal tahun 1990-an ada seorang warga Jawa, entah itu Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat, itu kurang ingat, bertanya kepada seorang itu, namun orang tersebut berdialek Jawa dan mengaku dari Jawa, Pulau Jawa. Orang tersebut diperintahkan untuk berziarah ke masjid-masjid yang pernah didirikan oleh wali-wali agung atau wali-wali besar. Itu cerita orang tersebut. Kemudian orang tersebut datang ke Masjid Al-Umari Kelayu dan minta untuk menginap beberapa malam di sana. Dan akhirnya atas permintaan orang tersebut yang berasal dari Jawa itu, diberikan oleh pengurus Masjid Al-Umari Kelayu untuk menginap di masjid atau dalam Masjid Al-Umari Kelayu pada saat itu. Orang tersebut banyak diperhatikan oleh warga masyarakat Kelayu yang kebetulan berada di dalam Masjid Al-Umari Kelayu pada saat itu. Dan orang tersebut hanya mengerjakan wirid, zikir, sholat, zikir, dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian orang tersebut setelah wuduknya itu batal, pergi ke tempat di mana kita berwuduk di Masjid Al-Umari Kelayu itu. Di saat orang tersebut selesai mengerjakan wudhu, orang tersebut bercerita bertemu dengan seorang tua di tempat berwuduknya dan mengaku bahwa orang tersebut bernama Datuk Tretetet atau Tuan Guru K. Haji Ahmad Tretetet. Itulah cerita orang tersebut. Dan orang tersebut melanjutkan ceritanya bahwa pernah berjumpa dengan Datuk Tretetet di Pulau Jawa di saat orang tersebut masih berada di Pulau Jawa. Orang tersebut karena diperintahkan oleh seseorang untuk berziarah ke masjid-masjid yang pernah didirikan oleh wali-wali besar seperti Wali Songo, masjid-masjid Wali Songo yang didirikan oleh para wali. Itulah tempat orang tersebut didatangi orang tersebut untuk berziarah dan melakukan ibadah sholat zikir di masjid para wali songo. Dan sampailah orang tersebut
di Masjid Al-Umari Kelayu, karena itu adalah merupakan perintah kepadanya untuk melakukan ibadah dalam masjid tersebut, yaitu di Masjid Al-Umari Kelayu pada tahun itu. Setelah cukup waktu yang ditentukan untuk melakukan zikir dan sholat di Masjid Al-Umari Kelayu, maka orang tersebut pun berpamitan kepada jamaah yang ada di Masjid Al-Umari Kelayu. Dan di saat orang tersebut bertemu dengan Datuk Teretetet di ruang wudu Masjid Al-Umari Kelayu, Datuk Teretetet pun setelah memperkenalkan diri dengan orang tersebut, Datuk Teretetet pun langsung menghilang entah kemana perginya. Padahal tahun 90-an Datuk Teretetet sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan di Lombok Barat. Itu menurut penglihatan mata biasa seperti kita ini. Namun kenapa orang-orang yang sudah sampai kepada derajat yang begitu banyak zikir wirid ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat dengan mata hati dan mata batin mereka itu? Entah seperti apa sehingga mereka itu bisa melihat sesuatu yang sulit dimengerti oleh akal pikiran manusia. Mungkin kita ini adalah termasuk orang-orang yang perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa itu diperlihatkan orang-orang yang sudah sampai kepada derajat waliyum min awliyaillah, walaupun kenyataannya secara zahirnya mereka sudah meninggal dunia, namun bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin ikhlas istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diselamatkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.